Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, pada video pembelajaran kali ini kita akan khusus belajar materi matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun, dan lebih tepatnya dengan menggunakan teknik menyimpan dan meminjam, walaupun kita nanti akan sedikit mengingat mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan teknik tidak menyimpan dan juga tidak meminjam. Bulia yakin kalian sudah bisa dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal mengenai penjumlahan dan pengurangan, karena di kelas sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari tentang materi tersebut. Namun di kelas 3 ini kalian akan menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan yang lebih besar, yakni kita sudah masuk pada bilangan ribuan. Sekarang perhatikan dengan seksama, dengan teliti dan cermat ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada 2653 ditambahkan dengan 3302. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah cara penulisannya. Harus rata dari belakang, mulai dari satuan sampai dengan keribuan, itu harus benar-benar urut. Nah, kalau di sini yang dijumlahkan adalah ribuan dengan ribuan, jadi tidak ada masalah karena semua pasti urut, ada ribuan, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau sudah seperti ini, kemudian disusun dan ditambahkan seperti biasa. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 0, 5, 6 tambah 3, 9, dan 2 tambah 3, 5. Jadi hasilnya adalah 5955. Ini dengan tanpa menyimpan. Dan Bulia tadi sudah bilang kalian harus memperhatikan cara penulisannya. Kalau ribuan dengan ribuan sudah pasti semua akan bisa berjajar. Sekarang kalau misalkan ada soal yang ribuan ditambah dengan ratusan, 1246 misalkan, ditambah dengan misalkan 323. Nah, di sini ada ribuan dan juga ratusan. Bagaimana cara menulisnya dalam bentuk susun? Yang pertama, kalian harus menuliskan yang depan, yang ribuan terlebih dahulu. Di sini ya, 1246. Kemudian karena dijumlahkan dengan ratusan, harus rata mulai dari satuan belakang. Biar tidak salah, maka dituliskan saja dari belakang. 3, 2, 3 ya. 323. Setelah tertulis benar seperti ini, barulah kita jumlahkan dari belakang juga. 6 tambah 3, 9. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 5. Dan yang terakhir 1. Langsung diturunkan karena di bawah tidak ada penjumlahnya. Jadi hasilnya 1246 ditambahkan dengan 323 adalah 1569. Bulia kira tidak ada masalah nggih dalam penjumlahan dengan tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sekarang boleh kasih contoh yang pertama. Misalnya di sini ada ribuan terlebih dahulu nggih, 2386. Kita jumlahkan dulu dengan ratusan agar kalian memperhatikan cara penulisannya terlebih dahulu. Ditambahkan 917 misalkan, hasilnya berapa ya? Kita tulis terlebih dahulu dari ribuannya, 2386.
Sekarang kita tuliskan ratusannya sebagai penjumlah. Karena ratusan kita tulis dari satuannya terlebih dahulu agar kalian tidak salah dalam menuliskannya. 917 begitu. Kita tambahkan. 6 tambah 7 hasilnya berapa? Iya, 13. Kita oret-oret di sini dulu agar tidak lupa. Nah, 6 ditambah 7 13. Ada puluhan, ada satuan. Ya, ada puluhan, ada satuan ya. Kita tulis yang belakang, kita tulis satuannya dulu. Di sini ada 3. Sekarang yang angka 1 ini, puluhannya ini, yang depan ini kita simpan di depannya sini di atas angka 8. Sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 8 hasilnya 9. 9 kita jumlahkan dengan angka 1 hasilnya 10. 10 kita oret-oret di sini biar tidak lupa ya. Nah, 10 sama seperti tadi, terdiri dari puluhan dan satuan. Kita tulis yang satuan ya. Kita tulis yang belakang angka 0. Sekarang kita tulis yang depan ini sebagai simpanan. Angka 1 kita simpan di depannya sini, tulis kecil agar kita tidak lupa. Sekarang jumlahkan 1 tambah 3 4. 4 kita tambahkan 9 berapa ya? Iya, benar sekali. 13. Sama, yang belakang kita tulis, yang depan kita simpan. Yang belakang kita tulis, yang depan kita simpan di sini. Kecil. 1 tambah 2 hasilnya? Iya, benar sekali 3. Nah, karena ini ribuan, bilangan yang kita hasilkan adalah ribuan, maka kita harus memberikan titik. Sedangkan titik itu tempatnya di mana ya? Boleh kasih tahu, bukan langsung dari depan langsung diberi titik, bukan, tapi 3 bilangan dari belakang baru di titik. 3 bilangan dari sini ya, kita hitung 1, 2, 3, baru kita beri titik, berarti titiknya di sini. Hasilnya berarti 3.303. Jangan lupa kita beri titik. Begitu, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, kita coba ribuan dengan ribuan. Misalkan 3095 ditambahkan dengan 1786. Hasilnya berapa ya? Coba kita kerjakan dengan cara susun. Nah, karena ini ribuan semua, maka dituliskan dari depan pun tidak masalah. Ya, kita jumlahkan. 5 ditambah dengan 6. 5 ditambahkan dengan 6 hasilnya adalah 11. Nah, kita tulis yang belakang. Angka 1. Yang 1 kita simpan. Nah, ini 1 tambah 9. 1 tambah 9 itu 10. 10 ditambahkan dengan 8 hasilnya 18. Iya. Kita tulis yang belakang, yang depan disimpan. Kita tulis yang belakang angka 8, yang depan kita simpan di sini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 7, 8. Kemudian terakhir 3 tambah 1 hasilnya 4. Tinggal kita kasih titik. Hitung dari belakang. 1, 2, 3, titik. Sudah ketemu. Hasilnya adalah 4.881. Jangan lupa taruh titik. Seperti itu. Mudah ya. Asal kalian dengan cermat memperhatikan video ini, juga mau mempraktekkan, pasti bisa. Coba sekarang kita lanjut ke pengurangan dengan cara bersusun. Di sini sudah ada contohnya. Ini tanpa meminjam. Nah, ini kalian harus lebih cermat lagi nanti dalam mempelajari pengurangan. Perhatikan di sini ada 5.478 dikurangi 1.000
254. Caranya sama, kalian harus memperhatikan penulisannya. Sekarang boleh kasih contoh di bawahnya ya. Yang pertama, ini dengan tanpa meminjam dulu nggih. Yang pertama misalkan boleh kasih contoh tadi ribuan dan ratusan. 2985 dikurangi 351. Hasilnya berapa? Kita tuliskan terlebih dahulu. 2985. Karena ini dikurangkan ratusan, kalian harus menulis dari belakang agar tidak salah dalam penulisan. 1, 5, 3. Sekarang kita siap kurangkan. 5 kurangi 1 hasilnya 4. 8 kurangi 5 hasilnya 3. 9 kurangi 3 hasilnya 6. Dan ini karena tidak ada pengurangnya, langsung kita turunkan. Jangan lupa berikan titik. 3 bilangan dari belakang baru titik. 1, 2, 3, titik. Kita tuliskan hasilnya 2634. Jangan lupa titiknya. Begitu nggih, ini tanpa meminjam, sangat mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan contoh yang boleh berikan di sini. Oke, contohnya saya beri misal nomor 1 ada 2356 dikurangkan dengan ratusan terlebih dahulu ya. Dikurangkan 632. Hasilnya berapa? Perhatikan di sini. Penulisannya jangan sampai salah. Nah, ribuan dikurangkan ratusan, maka yang pengurangnya kalian harus menuliskan dari belakang agar lebih mudah dan tidak salah dalam menulis. 2, 3, 6 ya, 632 baru kita kurangkan. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Kemudian ini 5 kurangi 3 hasilnya 2. 3 dikurangi 6 tidak bisa, tidak boleh dibalik 6 jadi dikurangi 3, tidak boleh. 3 dikurangi 6 tidak bisa, harus meminjam depannya ini. Depannya kan angka 2 ini, angka 2 dipinjam 1 kecil di sini. Nah, 2 dipinjam 1 tinggal 1. Jadi ini menjadi angka 13 karena pinjam depannya. Nilainya menjadi 13. 13 kurangi 6 hasilnya 7. Nah, yang depan ini sudah bukan angka 2 lagi. Tadi sudah dipinjam 1. Berarti tinggal 1 ya. Kita turunkan 1. Kasih titik. 1, 2, 3. Titiknya di sini. Hasilnya 1724. Begitu contoh yang pertama. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ya, ribuan dengan ribuan. 3243 misalnya. Dikurangi 1561. Berapa hasilnya? Kita tuliskan dulu di bawahnya dengan cara susun. Iya, dikurangi 1561. Kita kurangkan. 3 dikurangi 1. 2 ya, tidak ada masalah. 4 dikurangi 6. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, ingat lagi, tidak boleh dibalik menjadi 6 kurangi 4. Tidak boleh. Kalau tidak bisa dikurangkan, maka pinjam depannya 1. Tulis ini kecil. Nah, jangan lupa depannya. Angka 2 ini sudah dipinjam 1, berarti tinggal
tinggal 1. 14, sekarang ya ini ya, 14 dikurangi 6, hasilnya berapa? Ayo, 14 kurangi 6 berapa? 8, benar sekali, 8. Sekarang yang depannya ini sudah bukan 2 ya nilainya, karena tadi dipinjam 1, tinggal 1. 1 mau dikurang 5 tidak bisa, Bu. Tidak boleh dibalik 5 kurangi 1, tidak boleh, tapi 1 ini harus pinjam depannya lagi. Pinjam depannya 1. Nah, angka 3 ini karena dipinjam 1 tinggal 2. Nah, ini menjadi angka 11. 11 dikurangi 5 hasilnya 6. Nah, ini angka ini nilainya tinggal 2. 2 dikurangi 1 nilainya 1. Memang dalam pengurangan seperti ini, apalagi meminjamnya lebih dari 1 kali, kalian harus benar-benar teliti, nggih. Sekarang kita taruh titiknya di mana ya? Hitung dari belakang. 1, 2, 3. Oh, titiknya di sini. Siap kita tuliskan. 1682. Jangan lupa diberi titik. Ups. Terhapus nih. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, sekarang silahkan berlatih penjumlahan dengan teknik menyimpan terlebih dahulu ini nanti bisa di screenshot terlebih dahulu agar tidak bingung atau terburu-buru ya dalam mengerjakan latihan ini. Kerjakan di buku tulis tema, tulis terlebih dahulu soal-soalnya, baru nanti dikerjakan, dan dalam pengerjaannya harus ditulis angka-angka kecil yang di atasnya sini ya. Misalkan menyimpan 1 ya ditulis di sini, misalkan menyimpan di mana ya ditulis, begitu nggih. Jadi tidak langsung hanya jawabannya langsung ditulis di sini berapa, begitu tidak. Nanti ore-oraannya simpanannya di mana ditulis nggih. Ini yang penjumlahan, dan kemudian ini latihan untuk yang teknik meminjam, pengurangan dengan teknik meminjam. Nanti meminjamnya juga ditulis, misalkan di sini meminjam 1, yang ini tinggal 2 misalkan, itu ya ditulis kecil-kecil. Jadi nanti kalian harus benar-benar teliti dalam mengerjakan latihan ini, tulis di buku tulis tema kalian, nggih. Demikian video pembelajaran dari Bu Lia, semoga bisa membantu anak-anakku dalam memahami materi di tema 1 ini, terutama pada materi penjumlahan dan pengurangan secara bersusun dengan teknik menyimpan maupun dengan teknik meminjam. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, selalu tersenyum, patuhi orang tua, selalu beribadah, dan jangan lupa berdoa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.